Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMK Widyagama kepada peserta didik baru ya. Di sini karena kalian awal pasti belum pernah bertemu dengan guru-guru, maka saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Alifah Dian Tebes Aindra. Bisa kalian panggil dengan Budian. Jangan sampai disingkat jadi Budi. Jadi harus lengkap Budi ya. Nah, di sini saya akan mengajar mengenai atau mata pelajaran pemrograman dasar. Salah satu mapel produktif yang akan atau produktif di sini salah satu mapel keterampilan yang akan kalian pelajari sesuai dengan jurusannya. Di sini kebetulan ada jurusan rekayasa perangkat lunak dan komputer, teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini kalau kalian pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar apa sih Bu pemrograman dasar. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pemrograman, apa pemrograman itu atau instruksi-instruksi kode-kode program. Nah, Bu saya belum ada bayangan, gak apa-apa. Jadi kita awali mulai dari nol, kita belajar mulai dari nol. Nah, sebelum kita jauh memahami, kita belajar dasarnya dulu, yakni mengenai alur logika pemrograman atau yang biasa kita sebut algoritma. Nah, apa sih Bu algoritma? Itu kata yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah saya dengar. Ini baru didengar karena Budian yang bilang. Nah, mari kita belajar bersama-sama, kita saksikan video yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alur logika pemrograman atau biasa kita sebut algoritma. Tapi sebelum kita mengetahui algoritma, kita harus paham dulu mengenai apa itu program. Oke. Kalau saya bilang Instagram itu program, kasir di Indomaret itu program, bukan mbak-mbaknya, bukan mas-masnya loh ya, maksudnya yang ada di komputer Indomaret yang biasanya cetit-cetit scan barcode itu yang dimaksud program. Kemudian kalkulator itu juga program. Nah, ini contoh yang tiga ini adalah contoh yang paling sering kita temui. Oke, dari tiga itu Budian ambil satu saja, contohnya Instagram. Pasti di sini banyak juga yang pernah upload Insta Story. Oke, bagaimana sih caranya upload? Yang pertama yaitu swipe up ke kanan, oke, atau kita bisa klik Your Story itu ya, bunder-bunder di pojok kiri. Kemudian pilih video atau gambar dari galeri, atau ambil gambar langsung foto. Yang ketiga editing ini bisa kalian tambahkan biasanya caption galau ya. Yang keempat kita upload, ya kan? Nah, itu cara upload Insta Story. Oke, kalau kita bagi-bagi per bagian atau kita plot per bagian program tadi contohnya Instagram ya. Bagaimana cara upload Instastory itu adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan atau tugas yang harus kita kerjakan. Kemudian langkah-langkahnya tadi, kemudian swipe up ke kanan, pilih video, itu adalah instruksi atau langkah-langkah yang kita lakukan. Ya kan? Nah, untuk melakukan masalah itu tadi. Jadi di sini program itu adalah serangkaian instruksi atau perintah yang diberikan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Jadi apapun itu yang ada langkah-langkahnya atau ada instruksinya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, itu kita sebut sebuah program. Lah, terus apa kaitannya dengan algoritma? Nah, ini tadi kita kembali ya. Jadi tadi ada masalah, ada langkah-langkah. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah yang ada di program itu tadi. Jadi algoritma itu adalah instruksi atau langkah-langkah pada program tadi yang disusun secara berurutan. Ingat, harus berurutan.
urutan. Itu yang kita sebut algoritma. Oke, tadi ya pengertian algoritma. Nah, sekarang Budian kasih contohnya lagi. Ada yang namanya program naik sepeda motor. Nah, ini tadi Budian bilang ya, apapun itu yang ada algoritmanya atau ada langkah-langkahnya itu pasti dinamakan sebuah program. Naik sepeda motor. Nah, pasti sebelum naik sepeda motor ada langkah-langkahnya atau ada instruksi-instruksinya kan. Nah, jadi naik sepeda motor itu juga bisa kita katakan sebuah program. Apa sih algoritmanya? Ayo kita jabarkan. Pertama, sebelum naik sepeda motor kita harus ngapain dulu? Yang pertama, jangan lupa ambil kunci. Ojo mek nyengklak tok. Jangan cuma naik aja, kita ambil kuncinya dulu. Yang kedua, jangan lupa ambil helm untuk keselamatan ya, untuk keselamatan kita dan pengemudi lainnya. Kemudian yang ketiga, nah jangan tiba-tiba naik, harus pasang helm terlebih dahulu. Mosok mbok tenteng helmnya ya. Yang keempat, duduk di sepeda motor. Jangan tiba-tiba ngegasai, harus duduk dulu, kemudian masukkan kunci. Sepeda motornya belum nyala ya, harus dimasukkan kuncinya dulu, kemudian putar kunci. Kalau kamu putar berarti nggak bisa nyala sepeda motornya. Yang ketujuh, baru nyalakan sepeda motor. Oke. Nah, itu tadi contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Program naik sepeda motor, kemudian algoritmanya atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke, mari mencari. Nah, ini tugasnya, tuliskan program apa saja yang terlintas di benakmu. Yang penting suatu aktivitas atau untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian uraikan algoritmanya, seperti yang Budian tadi. Contohnya tadi yang naik sepeda motor. Program naik sepeda motor, langkahnya apa? Atau kalian bisa program makan siang. Nah, langkah-langkah sebelum makan itu apa sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat ke WA saja. Itu saja yang bisa Budian sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.